Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa belajar dengan baik hari ini. Oke, kembali lagi bersama Budiah. Berarti kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Dengan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa yang kita baca tadi, kita bisa lebih mudah memahami pembelajaran hari ini. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3, yaitu Quran Surat An-Nasr. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah anak-anak mampu yang pertama memahami makna Quran Surat An-Nasr, yaitu yang pertama artinya, lalu berapa jumlah ayatnya, di mana surat itu diturunkan, surat keberapa dalam Al-Quran, dan apa pesan yang terdapat dalam surat An-Nasr yang bisa kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu membaca Quran surat An-Nasr dengan tartil. Tartil berarti perlahan-lahan dan sesuai dengan tajwidnya. Lalu, kenapa sih kita itu harus belajar Quran Surat An-Nasr? Alasan yang pertama adalah karena memahami Al-Quran itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, Surat An-Nasr bisa dibaca ketika sholat. Setelah membaca Surat Al-Fatihah, kita bisa membaca Quran Surat An-Nasr. Lalu, langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah anak-anak memahami materi dengan menonton video pembelajaran di YouTube yang Ibu upload ini, video pembelajaran ini. Yang kedua adalah membaca teks bacaan pada buku siswa. Silahkan anak-anak persiapkan buku paketnya, buku PAIBP kelas 3 dan buku LKS-nya. Yang pertama dibaca adalah buku siswa halaman 25 yang dengan subpoin yang yaitu pesan surat An-Nasr. Lalu anak-anak berdiskusi dalam kelompok untuk mencermati materi. Lalu membuat peta konsep Quran surat An-Nasr setelah berdiskusi di WA kelompoknya masing-masing. Setelah anak-anak membuat peta konsep, kita akan belajar membaca Quran surat An-Nasr dengan tartil. Setelah itu, anak-anak sudah bisa membuat peta konsep, berarti anak-anak sudah memahami, anak-anak sudah bisa membaca dan tahu artinya. Setelah itu anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan anak-anak. Begitu. Lalu bagaimana sih Bu teknis diskusinya ketika pembelajaran online ini? Yang pertama anak-anak harus baca dulu materinya, lalu berdiskusi di WA kelompok, membuat peta konsep An-Nasr. Setelah itu, setelah jadi, ketua kelompoknya mengirimkan hasil karyanya kepada Budiah. Lalu setiap kelompok mempresentasikan di grup kelas dan kelompok lain menanggapi hasil karya dari kelompok yang presentasi. Begitu nggih? Nah, di sini Bu Guru sudah membuat contoh ya, berarti anak-anak bisa membuat yang lain dengan bentuk yang lain sekreatif anak-anak. Di sini Bu Guru buat dengan peta konsep dengan gambar awan. Yang pertama yang harus kita buat adalah apa sih yang mau kita pelajari? Berarti di sini gambarnya adalah gambar dengan tulisan An-Nasr karena kita mau belajar An-Nasr. Gitu. Lalu yang kedua di sini di atasnya yaitu adalah artinya. Maknanya An-Nasr itu apa sih? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di situ. Nanti anak tahu setelah membaca materi halaman 25. Lalu di sini nanti adalah arti.
Artinya itu apa? Nanti anak-anak tulis di sini. Yang ditulis bukan arti ya, tapi jawaban dari arti an-nasr. Lalu poin yang kedua adalah jumlah ayatnya. Setelah itu, surat keberapa? Sudah Ibu tuliskan di situ, sudah Ibu contohkan. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Setelah itu, An-Nasr itu diturunkan di mana? Oh, di Mekah. Otomatis kalau diturunkan di Mekah berarti dinamakan atau termasuk surat apa? Nanti ditulis di sini, nggih. Setelah itu, isi kandungannya atau pesannya yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diminta untuk senantiasa bertasbih dan beristighfar kepada Allah, memohon taubat. Bisa? Nanti anak-anak silahkan buat yang seperti ini. Boleh bentuknya itu lain, boleh misalnya lingkaran, boleh persegi, boleh bunga, boleh bintang. Asalkan didiskusikan di kelompoknya dan dibuat yang rapi, yang menarik, yang benar. Oke, bisa insya Allah. Setelah itu, setelah anak-anak bisa membuat peta konsep, sekarang kita belajar membaca Quran surat An-Nasr dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Apa sih yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran itu? Yang pertama, perhatikan hukum bacaannya, nggih. Perhatikan hukum bacaan pada setiap ayatnya. Lalu yang kedua, perhatikan juga panjang pendeknya. Yang panjang tidak boleh dipendek-pendekkan, yang pendek tidak boleh dipanjang-panjangan. Kalau panjang ya harus panjang, yang pendek harus pendek. Lalu mahrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Misalnya huruf fa, sa, dan sya itu berbeda. Jadi anak-anak harus memperhatikan mahrijul hurufnya. Oke, mari kita mulai membaca Quran surat An-Nasr. Diawali dengan membaca basmalah. Mari anak-anak mengikuti, mempraktikkan, diucapkan nggih bersuara, jangan hanya umi-umi. Jangan cuma, tapi harus bersuara agar anak-anak segera bisa membaca dengan baik, dengan tartil. Yuk mulai bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ibu ulangi bersama-sama yuk. Idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu Allah-nya itu tinggi, fath juga. Di sini ada kata nasru. Nasru itu kalau dibacanya adalah nasr. Yang nasr berarti pertolongan. Berarti an-nasr berarti pertolongan. Nanti bisa buat mengisi peta konsepnya. Sekarang ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang harus diperhatikan di sini adalah huruf nun tasydid. Di sini ada nun tasydid, berarti ditekan 2 harakat, ditahan. Wa ra'aitan tanna di situ. Lalu di sini ada huruf dal yang disukun. Berarti hukum bacaannya adalah qalqalah sugro, sehingga harus dipantulkan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita ulangi sekali lagi. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang artinya
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Agama Allah di sini yang dimaksudkan adalah agama Islam. Seperti yang kita tahu, sekarang umat Muslim atau umat Islam adalah mayoritas penduduk dunia. Mayoritas penduduk dunia itu adalah beragama Islam. Jadi ayat kedua surat An-Nasr ini sudah terbukti. Lalu ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini yang harus diperhatikan adalah kata huruf ghain. Di sini anak-anak itu biasanya kalau membacanya seperti ini, rabbika wastaghfir, padahal itu bukan qalqalah, tidak boleh dipantulkan. Yang betul adalah rabbika wastaghfir. Lalu di sini ada nun tasydid, harus ditekan 2 harokat. Ini dhammahnya kebalik, berarti dipanjangkan. Innahu kana tawwaba. Ulangi ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Maka di ayat ketiga ini kita diminta untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah, memuji Allah, berzikir, dan memohon ampunan. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Kita harus memohon ampun, meminta maaf kepada Allah. Karena Allah adalah Maha Penerima Taubat. Oke, kita ulangi dari ayat 1 sampai ayat 3 bersama-sama. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, jadi membaca surat An-Nasr kita sudah praktek tadi. Jangan lupa perhatikan hukum bacaannya dan ikuti bagaimana cara Bu Guru membacanya. Jangan cuma dilihat tapi dipraktikkan. Lalu merekam suaramu setelah anak-anak berlatih berkali-kali. Kalau sudah fasih, sudah betul panjang pendeknya hukum bacaannya, silahkan direkam untuk dikirimkan kepada Bu Diah nanti. Setelah direkam, jangan lupa dikirimkan melalui WA pribadi, jangan di grup. Oke, jadi rangkuman untuk tugas hari ini ada 3. Yang pertama adalah anak-anak berdiskusi dalam kelompok dan membuat peta konsep An-Nasr. Tugas yang pertama membuat peta konsep An-Nasr dalam kelompok. Yang kedua, anak-anak membaca Quran surat An-Nasr dengan tartil dan mengirim rekamannya kepada Bu Guru, kepada Bu Diah. Lalu yang ketiga adalah setelah anak-anak menguasai materinya, anak-anak memahami, bisa menerapkan, anak-anak pasti bisa. Dan setelah itu anak-anak mengerjakan soal yang sudah Ibu persiapkan. Nanti Ibu share soalnya melalui WhatsApp group. Begitu, nggih. Jadi tugasnya ada 3, jangan lupa, jangan tertinggal salah satu. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini, kita sudah mendapatkan ilmu yang baru. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi mungkin terlalu cepat atau ada kesalahan dalam menyampaikannya. Ibu mohon maaf. Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan dengan ikhlas dan gembira.